Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan relativitas khusus ya, beberapa contoh soal saja. Nah, soal yang pertama, misalkan Anda berada di dalam sebuah pesawat ulang-alik yang melintasi bumi dengan kelajuan relatif mendekati kecepatan cahaya ya, atau dengan kelajuan relativistik yaitu sebesar 0,999 c. 9. Nah, setelah perjalanan selama 10 tahun gitu ya, menurut Anda yang berada di dalam roket nih, Anda mencapai sebuah pos gitu ya, pos luar angkasa yang kemudian Anda balik lagi ke bumi ya dengan kelajuan yang sama. Nah, perjalanan ini membutuhkan waktu sama juga 10 tahun dengan yang tadi menurut Anda yang ada di dalam roket. Nah, atau dalam pesawat ulang-alik. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu perjalanan tersebut bagi orang yang berada di bumi atau jika pengukuran itu dilakukan oleh kerangka yang ada di bumi. Nah, ini kita harus mengabaikan ya pengaruh dari percepatan yang ditimbulkan ketika yang pertama adalah ketika si pesawatnya dipercepat, kemudian diperlambat dan balik arah ya. Itu kita abaikan dulu. Nah, waktu yang dibutuhkan pesawat untuk menuju pos itu perjalanan pertama ya pas pergi itu bisa diukur dalam kerangka acuan bumi bisa diukur seperti ini ya. Delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan delta T-nya yaitu waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian, yaitu waktu menurut pengamat yang ada di dalam pesawat itu 10 ya. Sedangkan kelajuannya adalah 0,999 C. Kita masukkan di sini. Nanti kita dapat angka delta T aksen itu adalah 22,37 kali 10. Jadi 224 tahun. Nah, ini adalah perjalanan perginya. Jadi menurut kita yang ada di dalam roket, perjalanan kita adalah 10 tahun. Tapi menurut pengamat yang ada di bumi, perjalanan itu memakan waktu sebesar 224 tahun. Gitu. Jadi terjadi perbedaan waktu. Nah, pada perjalanan pulang, situasinya ya sama kan. Jadi ya waktunya juga bakal segitu lagi. Menurut pengamat yang ada di bumi, ya 224 tahun lagi. Walaupun menurut kita yang ada di dalam roket hanya 10 tahun. Jadi waktu total menurut pengamat yang ada di bumi adalah 224 ditambah 224 yaitu 448 tahun. Jadi kita kembali lagi ke bumi. Bumi sudah ada di 400 tahun ke depan gitu. Walaupun kita merasa kita hanya berjalan atau pergi hanya selama 20 tahun. Jadi Anda sudah melewati waktu 20 tahun, sementara bumi mengalami waktu 448 tahun. Gitu ya. Jadi walaupun Anda tidak dapat berjalan ke masa lalu sejauh yang kita tahu, walaupun penemuan-penemuan terbaru ternyata waktu bisa di reverse ya walaupun hanya sepersekian detik gitu ya. Walaupun hanya waktu yang sangat kecil sekali. Tapi itu pembahasan yang lain lah. Nah, tapi intinya Anda dapat berjalan ke masa depan. Itu dengan apa? Dengan cara ya melaju dengan kelajuan relativistik. Oke, itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Seorang astronot tingginya 6 kaki. Di bumi, kalau ada di bumi ya. Kalau di bumi dia 6 kaki. Nah, kemudian dia itu berbaring sejajar dengan sumbu pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa tersebut, ya intinya tidur-tiduran lah di dalam pesawat ya. Pesawat tersebut melintasi bumi dengan kelajuan relativistik, yaitu V-nya 0,9 C, relatif terhadap bumi. Pertanyaannya, berapakah tinggi astronot jika diukur di dalam pesawat? Yang kedua, berapa tinggi astronot menurut pengamat di bumi? Yang ketiga, berapa tinggi astronot menurut pengamat di bumi jika astronotnya berdiri? Oke. Jadi kejadiannya kira-kira seperti ini. Ini ada astronot di dalam pesawat ini dia sedang tidur-tiduran. Tidur-tidurannya memanjang sepanjang sumbu pesawat. Kemudian pesawatnya bergerak. Nah, bergerak begitu. Menurut menurut pengamat yang ada di pesawat,
tingginya dia berapa menurut pengamat yang ada di bumi, tinggi tinggi orang itu berapa, dan kalau dia berdiri tingginya berapa menurut pengamat di bumi. Pertanyaannya itu ya, ketika dia melintasi seperti itu dengan kelajuan mendekati kecepatan cahaya, yaitu 0,9 c. Nah, sekarang untuk jawaban yang pertama, menurut pengamat yang ada di pesawat, tinggi astronot ya tetap 6 kaki, karena pesawatnya tidak bergerak terhadap astronot, karena astronotnya dan pesawatnya mereka kan bergerak bersama-sama. Jadi sama lain mereka menganggap tidak bergerak gitu. Jadi ya tetap 6 kaki. Sedangkan bagi pengamat yang ada di bumi, ya ada kontraksi panjang. Ya, menurut pengamat yang ada di bumi, panjang dari astronot ini, atau sebenarnya sih secara keseluruhan ya, keseluruhan panjang pesawat ini mengalami kontraksi panjang. Nah, jadi tinggal masukkan panjang atau tinggi astronot itu adalah 6 kaki. Kemudian kita masukkan kelajuannya adalah 0,9 c. 0,9 c dikuadratkan jadi 0,81 c kuadrat. C kuadratnya bisa dicoret nih habis. Yang tersisa adalah 1 min 0,81 dan kita dapat hasilnya adalah 2,4 kaki. Jadi, menurut pengamat yang ada di bumi, baik panjang pesawat maupun tinggi astronot yang sedang berbaring itu mengalami kontraksi atau pemendekan. Yang tadinya 6 kaki, si tinggi orang astronot itu menjadi hanya 2,4 kaki. Pertanyaan yang ketiga, gimana kalau astronotnya berdiri? Dia nggak berbaring gitu. Dia berdiri gitu di dalam pesawat ini. Maka tingginya ya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena yang bergerak itu adalah arah ke sini gitu. Jadi yang mengalami kontraksi panjang itu hanya dimensi-dimensi atau yang arahnya ke sini juga gitu. Bagi yang arahnya ke sini ya tidak mengalami, atau arahnya ke atas gitu, menuju kita gitu, menuju gambar, itu tidak mengalami kontraksi panjang. Jadi mungkin yang berubah adalah, atau bukan mungkin, pasti yang berubah adalah lebar tubuhnya. Itu tingginya tidak berubah, lebarnya berubah. Kalau astronotnya berdiri. Ya, sekian ya pembahasan soal-soal relativitas khusus